Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Mufid Jadid Pasha dengan NIM 12130300002 dari kelas 2A Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali review materi mata kuliah Ilmu Negara. Jika kita berbicara mengenai masalah teori asal mula negara, kita dapat menemukan 4 teori yang membahas asal mula negara. Yang pertama, ada teori kekuasaan yang mana disebutkan bahwasannya kelompok yang memiliki kekuatan adalah kelompok yang menguasai. Terus yang kedua adalah teori positivisme yang mengatakan bahwasannya suatu perkumpulan itu membutuhkan yang namanya peraturan atau hukum, maka jadilah sebuah negara. Dan yang ketiga adalah teori modern. Di situ disebutkan bahwasannya suatu kepemimpinan itu membutuhkan suatu wadah untuk memerintahnya, maka jadilah sebuah negara. Dan yang keempat, ada teori pada masa abad pertengahan yang mengatakan bahwasannya gereja Allah yang memiliki kekuatan atau hegemoni dalam kekuasaan terhadap suatu negara. Setelah kita membahas yang namanya teori asal usul negara, maka kita harus tahu faktor yang melatar belakangi runtuhnya suatu negara. Negara-negara runtuh karena beberapa faktor. Yang pertama, ada karena faktor bencana alam. Yang kedua, faktor penyerangan, baik itu dari dalam maupun luar negeri, di mana ini bisa terjadi dari pemberontakan maupun agresi militer dari negara lain. Atau yang ketiga adalah karena hilangnya unsur-unsur daripada negara itu sendiri. Adapun tujuan dan fungsi negara yaitu yang pertama, memberikan perdamaian dan ketertiban. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, memberikan kebebasan. Yang keempat, memberikan kesejahteraan. Dan yang kelima, menghilangkan sifat diskriminatif. Terdapat dua bentuk negara di dunia ini. Yang pertama adalah bentuk kesatuan, dan yang kedua adalah bentuk negara serikat. Negara kesatuan memiliki karakteristik yakni suatu konstitusi kewarganegaraan yang mana pemerintahan yang disentralistik berada di pusat dan memiliki dominasi yang berada di pusat dan satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi daripada pemerintahan pusat. Selanjutnya, yang kedua yakni tipe negara serikat, yang dimana negara itu dibagi terhadap negara-negara bagian dan tentunya memiliki kedaulatan ganda, yaitu kedaulatan negara pusat dan kedaulatan negara bagian. Adapun sifat daripada hubungan antara negara pusat dan negara bagian itu sifatnya koordinatif dan kooperatif atau kerjasama. Selain daripada bentuk-bentuk negara, terdapat juga bentuk-bentuk pemerintahan, di mana diantaranya yaitu bentuk pemerintahan autokrasi atau tirani, di mana pemerintahan dipegang oleh satu orang yang bertujuan untuk kepentingan orang itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan oligarki, di mana pemerintahan dipegang oleh suatu kelompok untuk kepentingan kelompok itu. Dan yang selanjutnya ada pemerintahan monarki, di mana pemerintahan itu dipegang oleh satu orang yang bertujuan untuk kepentingan rakyatnya. Dan yang selanjutnya ada bentuk pemerintahan aristokrasi, di mana pemerintahan itu khusus dipegang oleh orang-orang cendekiawan atau orang-orang terpelajar. Selanjutnya ada pemerintahan demokrasi atau politeia, di mana pemerintahan itu dipegang oleh orang-orang banyak, oleh seluruh elemen masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat itu. Terdapat juga siklus-siklus bentuk pemerintahan yang tentunya pertama bentuknya yaitu berada di monarki, terus lanjut ke bentuk aristokrasi, setelah itu oligarki, setelah itu demokrasi atau politeia, dan selanjutnya kembali lagi ke dalam bentuk monarki. Negara autokrasi modern dan negara demokrasi modern, negara autokros modern memiliki indikator eksekutif, yaitu memiliki kekuasaan yang penuh, sehingga sistem partai yang digunakan adalah partai tunggal yang menyebabkan masyarakat tidak bisa berpartisipasi untuk menentukan wakilnya di lembaga keterwakilan tersebut. Jadi eksekutif yang menentukan daripada menunjuk wakil-wakil rakyat tersebut. Sebaliknya yakni negara
yang menganut sistem demokrasi modern. Negara ini tidak eksekutif yang memiliki kekuasaan yang dominan, tetapi undang-undang yang memiliki kekuasaan yang dominan, sehingga sistem partainya pun partai multipartai yang menyebabkan masyarakat memiliki banyak hak untuk menentukan wakil-wakil rakyat untuk menentukan nasibnya di negara tersebut. Yang menganut sistem autokrasi modern contohnya seperti fasisme Italia yang dipimpin oleh Mussolini, Nazisme Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, dan komunisme Uni Soviet yang dipimpin oleh Lenin. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan dibahas oleh dua teori. Yang pertama, Maudisi Depenger yang mengatakan bahwasannya pembatasan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara yang langsung seperti pemilihan umum, kultur IDM, yuridiksi, dan bisa juga dengan pembatasan kekuasaan. Yang kedua, bisa juga dilaksanakan dengan cara memperbesar kekuasaan daripada pihak yang diperintah, atau posisi yang ketiga bisa dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara seperti pada Mahkamah Majelis Kehormatan Dewan di DPR, lalu Mahkamah Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan KPK di lembaga KPK. Yang selanjutnya tidak asing lagi, yakni teorinya Trias Politica. Transpolitika pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang bernama John Locke. Menurut John Locke, bahwasannya kekuasaan itu dibagi atas 3 ranah. Yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, dan yang ketiga ada federatif. Tugas legislatif di sini adalah membuat peraturan atau perundang-undangan, dan lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan perundang-undangan tersebut. Adapun federatif untuk melakukan hubungan bilateral antar negara. Beberapa masa setelah itu terdapat juga teori Trias Politica yang mana dituliskan oleh Montesquieu yang berkebangsaan Prancis. Montesquieu di sini berusaha untuk bersikap baik atau adil guna menyempurnakan dari teori calung. Menurut Montesquieu, terdapat 3 ranah dalam perbedaan kekuasaan. Yang pertama adalah ranah atau asal legislatif untuk membuat undang-undang, dan yang kedua adalah eksekutif untuk melaksanakan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah yudikatif untuk mengadili. Nah, apabila kita analisis keduanya, maka menurut John Locke, yudikatif itu masuknya ke ranah eksekutif, sedangkan menurut Montesquieu, federatif itu masuknya kepada ranah eksekutif. Kurang lebihnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.